Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Masih kita bersama-sama belajar tentang ayat-ayat puasa. Ayat yang kedua berkenaan dengan puasa adalah surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya ayyaman ma'dudat, pada hari-hari yang tertentu. Barang siapa yang sakit atau safar atau melakukan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka baginya mengganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang mampu, fidyatun ta'am miskin, maka ia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, bayar kelebihan daripada fidyah, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lam, dan berpuasa itu lebih baik bagimu in kuntum ta'lam, jika kamu mengetahui. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan surat Al-Baqarah ayat 184 ini paling tidak kita membagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, bahwasanya puasa itu hanya wajib pada hari yang telah ditentukan saja. Kemudian poin kedua, tentang solusi bagi orang yang memiliki uzur dalam berpuasa. Dan poin yang ketiga, bahwasanya berpuasa itu lebih baik bagi kaum muslimin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang poin yang pertama, bahwasanya puasa hanya wajib pada hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ayyaman ma'dudat. Pada ayat ini, ayyaman ma'dudat, hanya pada hari-hari yang tertentu saja. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat sebelumnya, Al-Baqarah 183, bahwa diwajibkan berpuasa bagi orang yang beriman. Pada ayat ini 184, ayyaman ma'dudat, Allah berfirman, pelaksanaan puasanya dilaksanakan pada ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu. Yaitu puasa diwajibkan hanya pada hari tertentu, yaitu bulan Ramadan saja yang wajib. Bahkan tidak dibenarkan berpuasa sepanjang tahun. Tidak diperkenankan. Dan sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Dan tidak disyariatkan berpuasa setahun penuh. Bahkan di ayat ini ayyaman ma'dudat, bahkan yang wajib hanyalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan saja, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Itulah sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dengan tidak disyariatkannya puasa ini sepanjang tahun.
Dan hanya diminta kepada mereka ayyam ma'dudat. Hari-hari yang tertentu saja. Hari-hari yang sangat singkat. Dan ma'dudat di sini, hari-hari yang bisa dihitung, kita bisa merasakan sekali ketika kita masuk bulan Ramadan, masuk di awal bulan Ramadan. Tidak terasa Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa. Itu terasa sebentar sekali. Tahu-tahu sudah Idul Fitri. Dan itu kita rasakan. Karena apa? Di bulan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan aktivitas ibadah yang membuat seorang menjadi sibuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya, satu bulan kadang-kadang tidak terasa. Tahu-tahu baru saja masuk Ramadan, sudah Idul Fitri bergema di hadapannya. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua tentang solusi bagi yang memiliki udzur puasa. Ayat selanjutnya, lanjutan dari ayat ini, ayyam ma'dudat, faman kana minkum maridhan aw ala safar. Barang siapa yang sakit atau sedang melakukan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka hendaknya ia mengganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khair. Barang siapa yang bagi orang yang mampu, maka ia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa dengan kerenah hatinya mengerjakan kebaikan, memberikan kelebihan daripada fidyah diwajibkan, maka itu lebih baik baginya. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak semua pihak mendapatkan kewajiban berpuasa di ayyaman ma'dudat itu. Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan bagi orang yang marid, bagi orang yang sakit, dan bagi orang yang sedang safar, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, yang mana orang yang sakit dan orang yang safar itu ada unsur masyaqqah di sana. Ada unsur kesusahan dan ketidakmampuan untuk melakukan puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah bagi mereka. Subhanallah. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi bagi orang yang sakit atau safar, dan di sana dia ada takdir ya. Kalau sakit atau safar, kemudian berbuka. Nah, kalau sakit ataupun safar, kemudian dia memaksakan diri untuk berpuasa, maka tidak mengapa. Dan tidak diwajibkan dia menggantinya fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tidak mewajibkan menggantinya pada hari yang lain. Kalau berpuasa dengan masyaqqah. Tapi kalau mengambil rukhsah dengan tidak berpuasa dan dia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka baginya berpuasa pada hari yang lain ketika ia sehat. Ketika ia telah selesai dari safarnya. Dan ia mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan di bulan Ramadan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang yang mampu, maka ia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Hukum ini adalah hukum awal disyariatkannya puasa. Puasanya pada tahapan awal, kaum muslimin itu diberi pilihan. Karena mereka masih belum kuat dan segala macamnya, maka Allah di awal ayat wajibkan puasa, mereka diberi pilihan. Berpuasa boleh, tidak berpuasa boleh. Tapi yang tidak berpuasa, mereka memberi makan orang miskin atau membayar fidyah. Tentunya awal-awal hukum. Tapi setelahnya, setelah muslim kuat imannya, maka Allah wajibkan bagi mereka berpuasa. Tapi pada awal diberikan pilihan. Boleh berpuasa ataupun boleh berbuka dengan membayar fidyah
memberi makan orang miskin. Dan fidyah itu apabila dibayar sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat, maka diperkenankan. Tapi kalau faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Apabila mau dilebihkan dari yang semestinya, maka itu lebih baik. Lebih baik baginya karena seolah-olah lebihnya itu adalah sedekah yang ia berikan kepada kaum muslimin dan pahalanya kembali kepada pemberi sedekah tadi. Jadi nanti jangan dikatakan bahwasanya puasa itu tidak wajib, jadi bayar fidyah saja. Tidak, itu awal-awal hukum ya. Tapi setelahnya mansukh. Setelahnya terhapus dengan ayat yang lain yang mewajibkan kaum muslimin seluruhnya untuk berpuasa. Kemudian Allah lanjutkan di akhir ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Poin yang ketiga bahwasanya berpuasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun. Apabila engkau mengetahui. Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa barang siapa yang mampu berpuasa namun tidak memilih berpuasa, silakan bayar fidyah seperti yang awal-awal tadi. Tapi wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Dan sangat banyak kebaikan dari berpuasa Ramadan. Dari sisi tujuan berpuasa itu. Jadi orang yang berpuasa itu mendapatkan ketakwaan ketika ia sukses dalam berpuasa. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga dari pintu khusus, pintu Ar-Rayyan. Bau mulutnya itu lebih baik daripada wanginya misk. Dan keutamaan-keutamaan yang lain. Belum lagi keutamaan dari sisi kesehatan. Fisiknya akan sehat. Belum lagi dari kemasyarakatan. Dia akan merasakan perihnya kelaparan sehingga menggerakkan kekikiran yang ada di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, untuk berusaha menjadi seorang yang dermawan. Seorang yang mengasihi fakir miskin. Orang-orang yang hanya mungkin bisa mendapatkan makanan dari kerja yang dia lakukan hari itu. Bahkan ada yang tidak bisa mendapatkan makanan. Jadi dia lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Wa antasumu khairul lakum. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan dari berpuasa. Berkenaan dengan membayar fidyah, memberi makan, bisa dikeluarkan dalam dua hal. Baik dalam bentuk siap saji, yaitu yang sudah matang, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika sudah tua. Bisa juga dalam bentuk yang mentah, belum matang. Bahan mentah dari makanan pokok. Dan ukurannya adalah setengah sok. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah, likulli miskin nisfa sok. Setiap orang miskin diberi setengah sok. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 1688 pada bab Al-It'am fil fidyah nisfu sa', dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim nomor hadis 2080. Dan ukuran setengah sa' adalah kurang lebih setara dengan 1,5 kilo. Setengah sa' itu jadi bayar zakat itu 1 sa'. Setengah sa' berarti setengahnya membayar fitrah. Zakat fitrah. Kurang lebih 1,5 kilo beras. Kalau di Indonesia ya. Per hari. Dari hari-hari yang ia tinggalkan untuk tidak berpuasa. Tentunya Allah sebutkan tadi di ayat sebelumnya, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Apabila dia membayar dengan kelebihan, maksudnya lebih daripada setengah sok tadi, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik baginya. Apabila ia ingin lebihkan, maka tidak mengapa, tapi jangan dikurangi. Misalkan
Semestinya tanggungannya sekarang adalah setengah sok, yakni 1,5 kilo per hari dari puasanya tinggalkan. Namun dengan kerelaan hati ya lebihkan, misalnya 3 kilo atau 2 kilo per hari dari puasanya tinggalkan, maka ia tidak mengapa, bahkan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairullah. Itu lebih baik bagi dirinya. Tentunya para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mansukh bagi orang yang mampu berpuasa. Maka tidak ada pilihan bagi orang yang mampu, bagi orang yang sehat, bagi orang yang mukim untuk tidak berpuasa. Dan hukum fidyah ini tidaklah hilang begitu saja, tetapi pensyariatan fidyah itu masih terus berlaku bagi yang tidak mampu berpuasa. Dalam kondisi misalnya tua renta, orang yang sudah tua, tidak mungkin lagi dia mengqadha puasanya di hari selain bulan Ramadan, maka baginya membayar fidyah. Kemudian yang kedua tentang orang yang sakit parah, sakit yang menahun, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka tidak mungkin disyariatkan padanya qadha, karena di luar Ramadan pun dia pasti sakit, tidak mampu untuk melakukan berpuasa. Maka baginya membayar fidyah. Kemudian di sebagai madhab mengatakan juga di fidyah ditujukan kepada orang yang hamil atau menyusui, wanita yang hamil atau menyusui. Jika dikhawatirkan dengan keadaan, jika ia khawatir dengan keadaan janin atau bayi yang ada di janin yang ada di perutnya atau bayi yang sedang ia susu, sebagai madhab membayar fidyah. Inilah beberapa hukum tentang puasa dari ayat surat Al-Baqarah ayat 184 tentang ayyaman ma'dudat. Jadi puasa itu dilakukan hanya pada bulan Ramadan yang diwajibkan, dan ini adalah sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dan juga tentang disyariatkannya berpuasa bagi orang yang tidak sakit dan tidak melakukan safar, dan juga membayar fidyah bagi orang yang terhalang, baik karena dia tua renta ataupun sakit yang menahun, ataupun bagi wanita yang hamil atau menyusui ketika ia takut akan keselamatan janinnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kami dan bagi ikhwas sekalian. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.